那就没必要谈了。不信，而我月宫的号角吗？ Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan seperti biasa di Rabu malam kita bakal melanjutkan Babang Hao Cheng yang kalian tunggu-tunggu tentunya. Nah di part 136 hari ini itu bakal seru banget karena kita melihat Hao Cheng yang bakal berperang dan dia mengalami buntu guys. Buntu dalam artian dia kesulitan dan tidak mendapatkan cara untuk menang. Sementara Yon sibuk menaklukkan roh dewa raksasa yang sangat kuat. Seperti apakah pertarungan mereka nanti? Langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. 知道你已经集齐了6颗空银。 Singkat cerita, Yon berangkat ke alam misterius Dewa Raksasa, mencari kristal roh yang ketujuh. Dia mencapai ke sebuah goa dan itulah pintu masuknya. Sementara benteng Tenggara mengalami perdamaian tanpa ada serangan dari ras iblis dalam beberapa waktu. Tapi sebentar doang ya guys, nanti bakal perang lagi. Dan benar aja, tidak lama dari itu, muncullah serangan dari ras iblis. Semacam bola jiwa hijau yang merasuki para mayat iblis yang sudah mati. Jadi jiwa itu akan menghidupkan mayat kembali guys. Wah, ini bencana lagi nih. Para warrior yang sedang membersihkan mayat tetapi tiba-tiba pilar pelindung di sana itu bereaksi yang menandakan ada iblis yang datang dan tuar. Mayat-mayat iblis yang tadinya sudah meninggoy sekarang bangkit kembali guys. Ratusan iblis pun bangkit dan menyerbu. Ini pertama kalinya terjadi. Setiap iblis yang dihancurkan tubuhnya, jiwa hijaunya bakal menyambar ke mayat lain dan menghidupkan mereka kembali. Jadi benar-benar harus dihabisi semua nih guys. Di sisi lain, Yon yang kebingungan harus kemana dan gimana cara membuka gerbang di sana. Dia pun mencoba memanggil keluar perisai raksasanya. Setelah dipanggil keluar, dia tanamkan ke dinding yang memiliki pola itu sesuai dengan bentuk perisainya guys, dan itu berhasil. Gerbang di sana pun terbuka. Tapi tiba-tiba perisainya terbang sendiri ke dalam. Yon terus mengejarnya ke dalam, muncullah sosok raksasa yang mengusir dia dari sana. Sosok itu dipanggil juga sebagai raksasa gunung. Waduh. Yon memperkenalkan dirinya sebagai Wang Yuan, keturunan roh dewa raksasa, dan datang ke sini dengan tujuan meminta kristal roh ketujuh. Tentu si raksasa gunung tidak percaya. Dia melihat tubuhnya Yon yang lemah pasti tidak mungkin. Bahkan dia meremehkan Yon guys. Yon menunjukkan kekuatannya meloloskan diri dari genggaman sang raksasa. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Sialnya raksasa gunung ini memiliki tubuh yang sangat keras. Menebasnya menggunakan pedang itu malah terpental. Raksasa gunung mengumpulkan batu-batu di sana dan langsung menjebak Yon. Seperti tekniknya Shinra Tensei mirip Pain dari anime Naruto guys. Hehe. Yon meloloskan diri, tetapi lagi-lagi diserang dengan serangan jarak jauh. Raksasa gunung sangat kuat. Gimana cara mengalahkannya kalau seperti ini? Tapi sekilas Yon melihat ada kristal besar di belakang lehernya, yang dimana itulah sumber energinya guys, sekaligus kelemahannya. Yon harus mengincar batu kristal itu. Dia pun menerjang dan menghindari semua serangan. Kali ini dia mengeluarkan kecepatan tinggi, menghindari semua serangan dan menggunakan teknik lautan darah. Itu membuat si raksasa gunung tidak bisa bergerak. Yon melancarkan tebasan paus darah raksasanya guys. Ini keren nih, lebih keren daripada tebasan Ashura milik Hao Cheng dan tuar. Itu mengenai langsung kristal di belakang punggungnya dan langsung mengalahkannya di tempat.
Benar sekali, itulah kelemahannya. Sekeras apapun batu, pasti ada kelemahannya, kata si Yonyan. Hehe. Sementara itu, di Benteng Tenggara, perang besar pun kembali terjadi. Kali ini, pasukan manusia yang dirugikan. Jumlah iblis terus bertambah karena bisa merasuki yang mati. Mereka terus mencegah sang iblis mendekati gerbang benteng. Han Yu dan Fang Fang muncul untuk menghabisi mereka. Tidak lupa ada juga Cai dan tentu Lord kita Hao Chen. Nah, bosnya udah keluar nih. Kelar udah para iblis kerojo ya kan? Hehe. Tapi walaupun menghabisi banyak musuh, ujung-ujungnya para roh iblis menghidupkan lagi mayat iblis yang lainnya guys. Kalau kayak gini mulu mah gak habis-habis dong. Hao Chen berniat mencari sumber kebangkitan dari para iblis ini dan tuar. Muncullah sosok mengerikan di hadapannya Hao Chen. Ternyata itu adalah kekuatan dari Dewa Iblis. Nah, disitulah Hao Chen menyadarinya pun mengajak Cai untuk mengejar sosok Dewa Iblis tersebut. Mereka mengikuti para roh iblis yang mencoba kabur. Kita beralih lagi ke Yonyan. Dia sampai ke sebuah puncak dan di atasnya ada perisai Yonyan yang sedang tersegel. Yoyan mengatakan dia datang ke sini ingin meminta kristal ketujuh. Segera perisai di sana pun beraksi dan memunculkan pilar kecil di tengahnya. Nah, di sini Yonyan harus membantu kontrak darah. Segera dimeneteskan darahnya ke pilar tersebut dan tuar. Ledakan petir pun terjadi. Tapi setelah itu menghilang guys. Ternyata prosesnya gagal. Kenapa nih? Apa jangan-jangan gara-gara garis darah keturunan milik Yonyan yang tidak dikenal? Setelah menunggu lama, tiba-tiba muncullah sosok jiwa dewa yang begitu besar. Besar sekali. Yoyan memperkenalkan dirinya dan menjelaskan kedatangannya ke sini, dia pengen meminjam kekuatan dari sang roh dewa raksasa buat menyelamatkan Benteng Tenggara dan tentu demi menyelamatkan umat manusia. Yoyan membutuhkan kristal ketujuh, tapi sang jiwa raksasa tidak ingin membantunya karena si Yonyan dianggap tidak memenuhi syarat sebagai keturunannya. Soalnya dia terlalu lemah guys. Waduh, gimana ini? Padahal Yonyan sudah mendapatkan pengakuan dari perisai roh raksasa, tapi kok sekarang masih tidak diakui ya? Roh dewa raksasa tidak peduli mau itu perang mau itu Benteng Tenggara, itu semua tidak ada hubungannya dengan dia. Merasa putus asa, Yonyan pun sudah tidak peduli. Dia menarik kembali perisai rohnya dan berniat menyelesaikan perang tanpa ada bantuan si dewa roh raksasa. Penarikan terus terjadi dan tuar. Yonyan berhasil menarik kembali perisai rohnya. Dia mengatakan, kalau ras manusia hanya menghormati yang kuat, lalu apa bedanya dengan ras iblis? Ya juga ya. Berarti roh raksasa ini nggak ada bedanya dengan ras iblis dong. Maunya sama yang kuat doang nih. Yonyan memutuskan untuk pergi tetapi tidak dibiarkan. Dia pun langsung ditekan oleh roh dewa raksasa. Pelindung dibuat agar tidak bisa kabur. Adu kekuatan pun terus terjadi. Dia tidak ingin membiarkan Yonyan mendapatkan perisai roh miliknya. Tapi si Yonyan tidak mau kalah. Terus maju dan beradu guys. Semua ini dia lakukan demi umat manusia. Perlahan kristal yang ada di altar di sana menyambar ke perisainya Yonyan. Total ada 6 kristal dan hasilnya, semua kristal pun hampir lengkap di perisai roh raksasanya. Tersisa 1. Si roh dewa yang menyaksikan itu tentu terkejut karena Yonyan berhasil mengambil semua kembali kristalnya guys. Ini sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan penuh tekad yang serius, Yonyan pun berhasil mementalkan tangan roh dewa raksasa. Bahkan pelindung sang dewa pun dia hancurkan. Nah lo.
Tapi dengan kejadian itu, Yeon-yeon pun dianggap lulus ujian. Jadi dari tadi sebenarnya dia hanya dites sama si dewa raksasa guys. Dewa raksasa pun memberikan kristal terakhir yaitu kristal ketujuh. Yang ini warnanya merah nih. Inilah yang terkuat. Sementara Chai-er dan Hao-chen sibuk bertarung melawan para iblis. Mereka terus menghabisi para iblis kroco, tetapi juga mencoba mencari dewa iblis yang mengendalikan mereka. Sialnya iblis di sini terus bangkit dan menyulitkan pencarian guys. Wah, ini gak bakal gampang nih. Di sisinya benteng, para iblis mengorbankan diri mereka dengan cara meledakkannya di depan pilar pelindung benteng. Dengan ini benteng Tenggara pun sudah tidak memiliki pilar pelindung. Kalau ini terus berlanjut, maka benteng Tenggara bakal hancur total. Soalnya para iblis tidak kunjung berkurang, tapi malah terus menyerbu. Han Yu dan yang lainnya hanya bisa mencoba bertahan. Mereka percaya kepada kaptennya, tetapi masalahnya mampu bertahan berapa lama nih guys? Karena jumlah musuhnya itu semakin banyak. Di sisi lain, si Hao-chen aja sedang kesulitan karena jumlah iblis yang terus bertambah. Tiap dihabisi, itu bangkit kembali. Namun tiba-tiba dari langit, muncullah petir besar yang mementalkan semua iblis. Yes, itu adalah si Yeon-yeon yang sudah kembali dari dunia roh. Semua kristal ketujuh ditanamkan ke dalam perisai. Itu juga mengubah perisainya ke bentuk yang baru guys. Jadi keren nih. Makin kuat. Dari pihak iblis memunculkan Raja Burung Hantu Iblis. Sudah berada di tingkat 8 dan memiliki daya serangan yang luar biasa. Tetapi apakah dia bisa bertahan dari gabungan serangan dua bucin? Hao-chen dan Chai-er menggunakan serangan belati reinkarnasi. Diambil dari tubuh mereka dan langsung digunakan untuk menusuk ke tubuhnya Raja Burung Hantu dari dua arah. Hasilnya hancur tubuhnya guys. Hao-chen dan Chai-er memutuskan untuk pergi, tetapi ternyata itu cumalah bohongan. Salah satu iblis di sana bangkit, ternyata merupakan dewa iblis yang menyamar. Dan dia berhasil diketahui oleh Hao-chen dan Chai-er. Itu adalah dewa iblis peringkat ke-68 guys. Langsung Hao-chen tebas kepalanya, namun itu belum berarti dia sudah meninggal ya guys. Karena tubuh aslinya belum keluar. Sementara Yeon-yeon memanggil sosok roh dewa raksasa. Sekarang sudah berbeda daripada dulu dan tentu jauh lebih kuat. Semua iblis kroco dibantai hanya dengan satu serangannya. Kuat sekali. Tidak hanya kuat dalam hal serangan, roh dewa ini juga memiliki kekuatan pemberkatan yang bisa memperkuat semua pasukan di sana. Ibaratkan dikasih buff gitu guys, biar makin kuat. Dengan ini para prajurit lebih unggul dan bisa membantai para iblis kroco lebih mudah. Keadaan pun otomatis berbalik 180 derajat. Yang tadinya mereka kalah, sekarang malah unggul. Perlahan ras iblis terpukul mundur dan diusir dari sana. Wah, makin seru aja perang kali ini guys. Tapi jangan kemana-mana dulu dong. Kita akhirnya bakal melihat dewa iblis yang muncul untuk menghabisi Hao-chen dan kawan-kawannya. Bentuknya seperti apa? Langsung saja buat spoiler part 137 Trunk of Seal. Nanti kita semua bakal melihat. Hao-chen dan Chai-er bakal dijebak oleh sang dewa iblis peringkat ke-68. Bentukannya adalah kelelawar berwarna hijau. Dialah yang membangkitkan para mayat iblis terus-menerus. Hao-chen dan Chai-er pun dijebak. Nah disinilah Yeon-yeon bakal bersinar guys. Dengan full power kekuatan roh dewa yang baru dia dapatkan, dia menyerang para iblis sampai ke titik darah penghabisan. Barulah setelah itu benteng Tenggara bisa diselamatkan dan Yeon-yeon itu ditunjuk sebagai
Ayo, sebagai apa guys? Hehe. Mimin gak mau kasih tahu dulu. Biar kalian makin kepo buat part selanjutnya di minggu depan nih. So, kalian tunggu saja di hari Kamis, hari Rabu malam dong. Tapi satu hal yang pasti, cuma di sini, Kobi Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.